Tahrir itu kemerdekaan yang bersifat fisik dan belenggunya pun bersifat temporal. Itu maknanya. Jadi kalau tahrir, kemerdekaannya, kebebasannya fisik, dan belenggu yang membuat orang tadi tidak bebas itu temporal. Sementara fakku itu kemerdekaan yang bersifat non-fisik. Jadi kebebasannya bukan fisik tapi non-fisik. Bisa kebebasan dalam ekonomi, dalam sosial, dalam politik, dalam budaya, dan belenggunya itu bersifat lebih permanen. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Mujadilah ayat yang ketiga dan surat Al-Balad ayat yang ke-13, ayat 12 dan 13. Kita baca ayatnya. Surah Al-Mujadilah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yuzahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassah. Zalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Dan orang-orang yang menzihar istri mereka. Artinya menzihar itu menyamakan fisik istri dengan ibu mereka. Kalau begitu, istrinya sudah tidak boleh lagi dia gauli karena haram, karena sudah sama dengan ibunya. Summa ya'udun, kemudian mereka ingin menarik kembali ucapannya, artinya ingin kembali menggauli istrinya. Maka fatahriru raqabah, maka dia mesti memerdekakan budak min qabli ayyatamassa, sebelum mereka bergaul suami istri. Zalikum tu'azuna bi, itulah pelajaran Allah, dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan maha mengkhabarkan. Al-Mujadilah ayat yang ketiga. Al-Balad ayat yang ke-13, 12, 13. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Tahukah kamu jalan yang mendaki? Yaitu memerdekakan budak. Nah, jadi di surah Al-Mujadilah ayat yang ketiga dan surah Al-Balad ayat yang ke-13 itu ada kata memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Yang tadi dalam kasus kafarat zihar namanya, memerdekakan budak. Yang kedua dalam kasus jalan yang sulit, memberi makan di masa paceklik atau memerdekakan budak. Nah, memerdekakan budak itu bahasanya dua. Ada kata tahrir, sebagaimana di Al-Mujadilah tadi, fatahriru raqabah. Ada kata fakku raqabah. Jadi memerdekakan itu ada tahrir, ada fakku. Dua-duanya memerdekakan, melepaskan. Tahrir itu melepaskan, membebaskan, dari kata harrara, membebaskan. Fakku juga membebaskan, dari kata fakka, dan itu disebut taraduf atau sinonim. Tapi apa bedanya tahrir dan fakku? Kenapa di Al-Mujadilah memerdekakan budak itu tahriru raqabah? Kenapa di Al-Balad itu memerdekakan budak itu fakku raqabah? Nah, walaupun tahrir dan fakku itu sinonim atau taraduf, tapi maknanya berbeda. Tahrir itu kemerdekaan yang bersifat fisik dan belenggunya pun bersifat temporal. Itu maknanya. Jadi kalau tahrir, kemerdekaannya, kebebasannya fisik, dan belenggu yang membuat orang tadi tidak bebas itu temporal. Makanya makna tahrir itu istirqa, melepaskan belenggu dari leher seseorang. Jadi belenggu di leher itu kan tidak permanen, dan leher itu kan fisik. Sementara fakku itu kemerdekaan yang bersifat non fisik.
Jadi kebebasannya bukan fisik tapi non fisik. Bisa kebebasan dalam ekonomi, dalam sosial, dalam politik, dalam budaya, dan belenggunya itu bersifat lebih permanen. Makanya ya fakku itu secara harfiah artinya al-istikhlas min usrin, melepaskan diri dari kesulitan. Gitu. Nah, kenapa di surah Al-Mujadilah tadi tahrir Raqabah, memerdekakan budak, tahrir? Kenapa di Al-Balad tadi fakku Raqabah, memerdekakan budak? Karena konteksnya beda. Al-Mujadilah itu konteksnya kafarat. Dan dalam konteks kafarat itu memang biasanya tahrir. Ya, coba perhatikan surat An-Nisa 92. Ya, An-Nisa 92. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah. Siapa yang membunuh secara tidak sengaja, maka merdekakan budak. Itu kafarat kalau membunuh orang tak sengaja, memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu tahriru raqabah. Begitu di Al-Maidah ayat 89. Ya. Orang-orang yang bersumpah, ya, lalu mereka melanggar sumpahnya, maka kalau ada orang melanggar sumpah, maka kafaratnya, ya, memberi makan 10 orang miskin, it'amu asyarata masakin, atau tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Sama, kafarat membunuh, memerdekakan budak, tahriru raqabah. Kafarat bersumpah itu memerdekakan budak, tahriru raqabah. Zihar kafaratnya tahriru raqabah. Kenapa? Karena memerdekakan tahrir tadi itu fisik. Karena memang fisik yang dimerdekakan. Dan itu konteksnya pelanggaran syariat yang bersifat temporal. Dia tidak permanen pelanggaran itu. Dan budak harus diakhirkan, bukan dilestarikan. Karena memerdekakan budak bukan tujuan hakiki syariat. Jadi bukan berarti melestarikan budak ini. Jadi tahrir raqabah itu, ya, temporal sifatnya, kemerdekaan yang sifatnya temporal, dan belenggunya pun tidak permanen. Itu kenapa tahrir, karena pelanggaran itu tidak permanen. Ya, pelanggaran itu ya sekali-sekali terjadi. Kenapa? Ya, memerdekakan budaknya tahrir karena tidak permanen. Sementara Al-Balad konteksnya kemerdekaan suatu negeri. Itu makanya la uqsimu bihazal balad wa anta hillun bihazal balad. Karena Makkah itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy yang bejat, yang musyrik. Maka kemerdekaan negeri itu, ya, itu kemerdekaan yang bukan bersifat fisik, tapi kemerdekaannya bisa bersifat sosial, ekonomi, politik, budaya. Dan apa namanya itu, belenggu, ya, ekonomi, politik, sosial, budaya bisa berlangsung dalam waktu yang panjang dan permanen. Karena itulah memerdekakan budak di surat Al-Balad itu fakku raqabah. Karena yang dimerdekakan bukan fisik. Konteks ayat itu wa anta hillum bihazal balad. Engkau memerdekakan negeri ini. Maka memerdekakan satu negeri bukan fisiknya, tapi mungkin memerdekakan dia secara sosial, secara ekonomi, secara politik, secara budaya dari penjajahan pihak-pihak luar. Dan penjajahan secara politik, ekonomi, sosial, budaya akan terus sampai hari ini. Indonesia sudah 70 tahun merdeka, tapi mungkin secara sosial, secara budaya, secara politik, secara ekonomi mungkin masih terjajah dan butuh waktu yang panjang memerdekakannya. Itu kenapa memerdekakan yang tidak, ya, fisik dan itu butuh waktu yang lama, itu namanya fakku raqabah. Kalau memerdekakan yang fisik saja dan itu tidak butuh waktu yang lama, cepat, sebentar, maka digunakan tahriru raqabah. Itulah bedanya antara tahrir dan fakku, walaupun sama-sama artinya memerdekakan. Itulah kenapa di Al-Mujadilah tadi tahrir raqabah, karena konteksnya pelanggaran syariat. Menzihar istri itu tidak banyak terjadinya kasuistis dan terjadinya temporal.
Tapi kalau memerdekakan negeri, hillun bihazal balad, itu butuh waktu yang lama. Karena penjajahan negeri itu bisa macam-macam bentuknya, tidak selalu bentuknya fisik, tapi juga ekonomi, sosial, budaya, ideologi, dan segala macam. Dan itu proses memerdekakannya panjang dan lama. Itu kenapa digunakan fakku raqabah. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.